Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, masih lanjutan kajian tentang salat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu, sunat bagi orang yang sudah selesai mengerjakan salat fardu untuk mengulangi salat yang sama dengan syarat yang pertama masih ada waktu, dan yang kedua tidak boleh lebih dari sekali. Yang ketiga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu disyaratkan berjamaah ataupun tidak. Yang mu'tamad, pendapat yang kuat, menyatakan tidak disyaratkan berjamaah untuk proses pengulangannya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk kajian malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya bi jam'in katsirin afdalu minha fi jam'in qalilin lil khabari sahihi wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah taala. Salat berjamaah di dalam jamaah yang ramai lebih utama daripada salat berjamaah tetapi di dalam jamaah yang sedikit. Ada dua tempat pelaksanaan jamaah, misalnya di masjid kita ini dan ada menasah atau musalla sekitarnya. Di masjid ramai, ada 5 shaf, 7 shaf, ada sekitar 200 sampai 300 orang jamaah. Sedangkan yang di menasah dan di musalla ada jamaah tetapi mungkin sekitar 10, 20 sampai 50 orang atau 100 orang jamaah. Maka sungguh yang lebih ramai lebih utama daripada yang sedikit. Kalaulah kita analogikan kedua-dua tempat sama-sama masjid, maka masjid yang lebih ramai lebih utama daripada masjid yang sedikit. Bahkan bila kondisinya terbalik, ada jamaah yang ramai tetapi di menasah, sedangkan di masjid jamaahnya sedikit, maka sungguh di menasah yang ramai jamaah lebih utama daripada kita sholat di masjid yang jamaahnya sedikit. Ya. Maka makin ramai makin besar lebih baik. Ini bentuk motivasi di dalam Islam agar kita memperbesar jamaah, bukan memecah belah jamaah. Sedangkan hobi kita memecah belah jamaah. Nah, makanya di negeri ini semuanya dipecah-pecah, hancur deh, pak lu ya. Nah, kita dianjurkan untuk tetap di dalam rombongan yang besar. Maka ketika Nabi memberikan nasihat tersebut kepada para sahabat agar selalu di dalam jamaah, dalam komunitas, beliau analogikan seperti orang yang menggembalakan kambing. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Serigala hanya memangsa rombongan kambing itu yang terpisah dari kerumunan. Maka kalau kita nonton di National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel, diperlihatkan bagaimana kerbau dalam rombongan, kambing dalam rombongan, rusa dalam rombongan, yang diincar oleh singa, oleh harimau, citah dan lain sebagainya adalah yang terpisah. Kalau tidak terpisah, diusahakan untuk dipisah lebih dahulu.
Dan itu luar biasa, padahal Nabi tidak pernah menonton National Geographic, Nabi tidak pernah main di hutan, Nabi hampir tidak pernah berburu, tetapi beliau tahu bahwa binatang pemangsa ketika melihat rombongan binatang yang lewat, yang diincar adalah yang terpisah dari rombongan. Terpisah ini tentu karena cacat, boleh jadi cacat fisik tidak mampu bergabung dalam rombongan, boleh jadi cacat moral tidak mau bergabung dengan rombongan, merasa diri lebih hebat dan lain sebagainya. Inilah perusak-perusak dan mereka biasanya menjadi korban. Innama ya'kuludz dzi'bu minal ghanam al-qasiyah. Serigala hanya menerkam kambing yang lepas dari rombongan. Jadi lebih banyak jemaahnya lebih utama. Illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali apabila jemaah yang lebih ramai itu ternyata yang mengimami salat adalah seorang ahli bid'ah, ada perilaku syariat yang menyimpang padanya. Itu pun nanti bersyarat bid'ah yang tidak menyebabkan kafir pelakunya. Nanti ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Nah, bid'ah yang dimaksud di sini bukan seperti yang dipahami oleh tetangga sebelah. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah di bidang akidah, tentang tajsim, menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai organ tubuh, tentang nanti ada yang bid'ahnya itu dalam pemahaman akidah seperti kalangan Syiah yang beranggapan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang-orang yang merampok jabatan khalifah dari Sayyidina Ali. Ini orang-orang yang seperti ini tidak sah untuk menjadi imam karena memang sudah kafir. Nauzubillah. Jadi bid'ah yang dimaksud oleh para ulama di dalam bab salat berjamaah adalah bid'ah pada persoalan akidah. Bahkan sekarang ini di Timur Tengah, di Mesir, itu sudah masuk dalam tingkah laku imam juga menjadi sebuah tolak ukur. Karena di Arab biasanya imam itu adalah pegawai negeri yang diterima dalam formasi khusus, jabatan imam. Jadi kualifikasinya juga khusus, hafal Quran 30 juz dengan benar, kemudian sudah selesai strata 1 minimal di bidang perbandingan mazhab. Nah, itu ada syarat, tidak boleh yang perilakunya di dalam masyarakat dianggap tidak standar. Jadi ketika negara-negara Arab mengadopsi hukum bahwa merokok itu haram, ingat di Arab, tidak berlaku di Aceh. Di Aceh sunat merokok. Ketika mereka mengadopsi hukum bahwa merokok itu haram, maka itu berlaku pada lembaga-lembaga keagamaan secara khusus. Jadi jabatan imam masjid itu kalau imamnya merokok dipecat dari jabatan imam. Anda pilih rokok atau pilih imam. Itu di Arab. Kalau ada sekali-kali orang yang merokok terjebak menjadi imam, dia bukan imam tapi terjebak menjadi imam, mungkin dia sholat sendiri atau dia berjamaah dengan sesama perokok karena terlambat, lalu masuk jemaah yang lain, melihat ada orang sedang sholat berjamaah, mereka biasanya ikut gabung. Begitu selesai baru diketahui ternyata perokoknya gitu nak kan itu peram burung pirokok nedang kimum lah ni tamah cutu hanuta. Itu pada mereka. Jadi itu hal-hal yang sangat mendasar diperhatikan tingkah laku, dan itu standar dari ulama di masa lalu. Makanya di dalam kitab ini nanti, ini jilid yang kedua, nanti sampai pada pembahasan tentang bab salat Jumat, wa yusannu li muridi huduriha at-tatayyubu wa ta'ammumu, disunnatkan kepada orang yang ingin menghadiri salat Jumat untuk memakai wangi-wangian dan memakai surban. Jadi pada penjelasan surban, fatan kharimu muru'atu faqihin bilubsi thiyabin suqiyin, rusaklah kewibawaan, karisma seorang faqih karena memakai pakaian yang pasaran, padahal sudah menutup aurat. Hanya pakaiannya pakaian pasaran, tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai orang alim. Sebab nanti ada aturan di dalam fikih,
orang alim di sebuah negeri harus berpenampilan sebagaimana layaknya orang alim. Makruh apabila tidak demikian, rusak kewibawaan. Maka kita bayangkan ulama-ulama kita ambil contoh dulu, ada almarhum Abu Daud Zamzami, ada almarhum Abu Profesor Muslim Ibrahim. Mereka kita kenal sebagai orang alim. Lalu tiba-tiba suatu hari ketemu mereka di pasar pakai baju main bola itu, jersey itu Manchester United. Fatan kharimu muru'atu faqihin, rusak kewibawaan seorang faqih. Maka ketika sudah menjadi panutan dalam masyarakat, itu cara bersikap menjadi penilaian. Nah, maka di Indonesia ketika Majelis Ulama Indonesia juga mengadopsi bahwa merokok itu dalam batasan tertentu haram atau makruh, maka berlaku kepada semua anggota MUI dan pegawai di kantor Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh merokok. Yang merokok tidak boleh masuk menjadi anggota MUI. Di Aceh kepi rokok lagi kok. Di Aceh nggak ada MUI, yang ada MPU. MPU tidak tunduk pada MUI. Di MPU masih boleh merokok. Makin berat tapi rokok makin begah pilih. Belum datang bagi-bagi rokok. Itu menjadi aib tersendiri sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak mau berdebat lebih jauh tentang halal dan haram. Terlalu banyak ilat-ilatnya, gekilik, ada terlalu banyak jawaban. Tapi paling kurang sebagaimana kita jelaskan dalam kajian-kajian terdahulu, secara akhlak sudah buruk orang yang merokok. Buruk yang pertama saat menghisap rokok. Kita duduk dengan kawan-kawan, ketika nafas kita bau, kita sungkan untuk bernafas normal. Tup-tup babah. Ini orang yang merokok, selain nafasnya bau, nafasnya juga terlihat. Asap masuk dalam rongga perutnya, kemudian keluar dan terlihat masuk dalam hidung orang di depannya, dalam mulut orang di depannya, dan dia berasa senang-senang saja. Hana pikiran melimong. Bayangkan kita bernafas saja, kalau ada sedikit bau nafas kita tahan-tahan nafas, kita tutup. Ini nafasnya bukan hanya berbau tapi juga terlihat berwarna, agak abu-abu warnanya. Keluar masuk dalam mulut, dalam telinga orang lain, dan dia tidak merasa bersalah. Satu. Yang kedua, lebih parah lagi, egoisnya itu luar biasa untuk keluarganya. Kita pulang ke rumah, kalau bawa makanan enak, kita ajak istri dan anak untuk menikmati bersama. Kita tunggu dulu istri dan anak kumpul, baru ya apa yuk sama-sama. Tapi tidak berlaku pada para perokok. Dibawa pulang rokoknya ke rumah, dinikmati dan dipertontonkan kenikmatannya itu. Begitu istrinya minta, "Bek, nyota ker." Enggak pernah diajak istrinya untuk merokok. "Dek, cipim tiga mangatan." Harusnya suami teladan, begitu merasa nikmat sesuatu, maka diajak istrinya, dia ajak anaknya. Maka sungguh sangat buruk akhlak orang yang menikmati sesuatu yang enak tetapi dia tidak berbagi dengan istri dan anak dan dipertontonkan. Yang ceritanya yang baru rokoknya menakai. Ini persoalan tentang akhlak dulu. Kita jangan dulu berdebat tentang halal dan haram. Lihat kiki hukumnya. Tapi sayangnya standar itu kita abaikan. Kita menghormati ketika guru-guru itu makan dan minum sambil duduk. Hilang rasa hormat ketika melihat guru-guru kita makan dan minum sambil berdiri. Padahal sambil duduk bagus. Sedangkan merokok ini bahkan sambil duduk pun sudah buruk. Tapi tidak ada yang memandang aib ketika guru-gurunya merokok sambil jalan. Itu kan tidak adil cara berpikir. Jadi kalau makan dan minum sambil berjalan dianggap tidak baik, maka seharusnya merokok sambil jalan itu lebih lagi tidak baik. Tapi tidak ada yang mempersoalkan. Maka saya hilang rasa hormat kepada orang sealim apapun bila merasa bahwa merokok itu bukan persoalan. Kenapa? Enggak perlu hukum fikih untuk menentukan, dari sisi adab saja itu sudah bertentangan. Jadi orang Arab kalau melihat imamnya merokok itu menjadi masalah. Tapi bagi mereka tidak persoalan kalau imam itu pakai celana training, baju training, apabila diketahui itu orang alim tetap didaulat untuk menjadi imam. Sedangkan kita kain sarung itu menjadi standar. Jadi kalau tidak ada kain sarung hendak puci daun ke itu nak dia jemaah. Itu pun hendak tuk lu jakrung idang cuk ke. Ini masalah. Ada hal-hal yang berbeda. Illa linahwi bid'ati imamihi. Jadi kalau imamnya ini bermasalah secara akhlak, itu
lebih baik jemaah yang sedikit yang imamnya selamat dalam pergaulan. Atau nanti ada masalah yang lain lagi, imamnya ini tidak disenangi oleh mayoritas jemaah, bukan semua, oleh mayoritas jemaah, rata-rata tidak suka. Dalam salah satu hadis Nabi katakan, salah satu dari 3 golongan manusia yang pahala ibadahnya itu naik tidak lebih tinggi daripada telinganya adalah imamu qaumin wa hum lahu karihun, seorang yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu tidak senang kepadanya. Untuk mencari satu orang yang disenangi oleh semua enggak mungkin, mustahil. Mendum Nabi Muhammad mentang yang bengeh, walaupun yang bengehnya Abu Lahab, tapi tetap ada yang benci. Untuk disenangi oleh semua tidak mungkin, tetapi dibenci oleh lebih banyak orang itu tidak boleh. Makruh menjadi imam seorang yang tidak disenangi oleh orang banyak. Itu apakah imam dalam jabatan salat atau imam dalam jabatan publik. Cuma di negeri kita hendak tahu bukan? Wa fasiqin, demikian pula lebih baik salat berjamaah dengan jumlah yang sedikit daripada dengan jamaah yang banyak apabila imam yang banyak ini orang fasik. Apa itu fasik? Al-khuruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan, disebut dengan fasik, tidak lagi taat, orang-orang fasik. Jadi imam sah salatnya, tetapi lebih bagus mencari imam yang lain yang selamat dari al-fusqu. Kenapa sah? Karena Nabi menyatakan sallu khalfa kulli barrin aw fajirin, salatlah kalian di belakang setiap orang, apakah orang itu barrin, seorang yang baik, au fajirin, atau seorang yang jahat. Di suatu ketika setelah generasi Khulafaur Rasyidin berlalu, ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib dieksekusi oleh dinasti Bani Umayyah di masa Khalifah Yazid bin Muawiyah oleh panglima tenteranya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Ite Al-Hajjaj, Ite dikapi. Suatu hari singgahlah Al-Hajjaj dan rombongannya ini di sebuah masjid dan sholat. Karena Al-Hajjaj sebagai pemimpin, dia pula yang mengimami sholat. Orang-orang kampung yang tahu siapa Al-Hajjaj dan apa pekerjaannya, mereka berdiri di luar, tidak ada yang masuk ikut berjamaah, dong luar mendung. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini asisten pribadi Nabi. Sejak dari kecil tinggal bersama Nabi, melayani Nabi fis safar wal iqamah, dalam musafir dan juga saat berada di rumah. Tanpa melihat kanan kiri, langsung masuk ke dalam masjid, takbiratul ihram, ikut imam. Maka tahulah warga kampung. Begitu salat selesai, Al-Hajjaj dan rombongan berangkat, datanglah orang kampung bertanya kepada Anas dengan nada menggugat, wahai Anas, adakah engkau tahu siapa yang menjadi imam salatmu tadi? Kata beliau, iya, itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kaget mereka. Kalau tahu itu orangnya, apakah anda tahu apa yang telah dia lakukan? Ya, dia panglima tentera yang mengeksekusi Husain bin Ali, cucu kesayangan Nabi, sampai terpisah badan dari kepalanya, kepala dari badannya. Makin kaget lagi orang kampung. Anda tinggal bersama dengan Nabi, melayani Nabi 24 jam dalam sehari, lalu anda ikut imam kepada orang yang membunuh cucu kesayangan Nabi. Gugatan mereka. Apa jawaban beliau? Iya, karena Nabi yang telah menyampaikan kepadaku, sallu khalfa kulli barrin aw fajirin, salatlah kalian, terserah mau imamnya itu orang baik ataupun imamnya orang jahat, asal sah dia salat, sah untuk diikuti. Itu sebatas untuk sah, maka sah salat dan sah berjamaah. Tetapi kalau ada pilihan yang lain, lebih baik ikut yang lain saja.
yang selamat dari perbuatan fasik. Sedangkan al-hajjat ini bukan lagi fasik, sudah sampai pada derajat zalim, sampai pada derajat zalim. Nauzubillah. Walau bimujarradit tuhmah, sekalipun fasiknya imam tersebut hanya karena tuduhan saja, tidak terbukti. Makanya di dalam Islam kita diajarkan untuk menghindari kemungkinan terjadi tuduhan, menghindari tuhmah. Saat kita bertamu ke rumah kerabat, ternyata kawan kita tersebut belum pulang, hanya ada istrinya di rumah, sebaiknya tunggu di luar saja, jangan masuk ke dalam. Tapi kan nggak apa-apa, saya kan kawan akrab suaminya, di Jakarta sedang bermasalah sambu Pak ya. Ada banyak masalah, nanti timbul berita yang aneh-aneh. Maka dulu ketika Rasulullah keluar dari rumah, datang 3 orang sahabat Nabi masuk ke rumah istri beliau bertamu, hanya untuk menanyakan tentang salat Nabi, ibadat Nabi di rumah. Ja'a thalathu rahtin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitin min buyuti azwajihi. 3 orang sahabat Nabi datang ke rumah salah seorang di antara istri-istri Nabi, hanya untuk mengetahui ibadat Nabi di rumah seperti apa. Kalau di luar kami sudah lihat bagaimana salat beliau, puasa beliau, zikir beliau. Yang di rumah kiban, apakah di rumah juga seperti di luar, atau di rumah tidak beribadat, atau di rumah lebih berat? Nyatanya kan beda, menyatruk masjid karena qabliyah, ba'diyah, tahiyat masjid, karena zikir, karena wirid. Menandruk rumah, begitu selesai salam geretuk di kasih mayang berangkat aja. Pertanyaannya, apakah Nabi di rumah boleh tanya wajib? Apa jawaban istri Nabi ini? Beliau di rumah kalau bertahajud seolah-olah beliau tidak tidur, bukan tidak tidur, seolah-olah beliau tidak tidur. Dan apabila berpuasa beliau seolah-olah tidak berbuka. Terkejutlah sahabat Nabi, faka'annahum yataqalluna ala anfusihim, seolah-olah mereka memandang rendah diri mereka. Ya Allah, Nabi seorang yang dosanya sudah diampuni di masa lalu dan yang akan datang, dan sudah dijamin surga, ibadahnya masih seperti ini, lalu di mana posisi kami ini? Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, saya akan bertahajud setiap malam dan tidak akan tidur-tidur lagi. Ana aqumul laila wala arqud. Yang seorang lagi berucap, saya akan berpuasa setiap hari dan tidak berbuka-buka lagi. Yang paling kalihura tiga puasa. Dunia ngapa habar mutakik jo. Yang seorang lagi berucap, saya akan melajang seumur hidup fokus ibadat dan tidak akan kawin-kawin lagi. Lalu pamitlah mereka. Untuk menghindari tuhmah, begitu Nabi pulang, istri beliau ini langsung melaporkan, ya Rasulullah, tadi sepeninggal Anda ada 3 orang sahabat Anda datang kemari bercerita, diuraikanlah. Apakah senang Nabi mendengar ikrar mereka tersebut? Tidak. Nabi berubah wajahnya, langsung keluar dari rumah, masuk masjid dan kumpulkan semua sahabat yang terjangkau. Naik mimbar, setelah puji dan salawat, Nabi katakan, ma balu haula'i qaumin yaquluna kadza wa kadza wa kadza. Ada apa dengan orang-orang ini ngomongnya begini begini begini? Orang yang dimaksudkan oleh Nabi hadir di dalam majelis tersebut, tapi bahagian dari adab beliau tidak mempermalukan orang di dalam kerumunan. Kalau orangnya duduk di sebelah kanan, beliau melihat ke kiri, baik gitu ho arah pandangan ligo. Itanya uti tadu terorong dan nyepekan tipulannya lagi apa? Tak lanjut orangnya sehingga orang tahu siapa yang dimaksud. Nabi merahasiakan. Kenapa? Beliau ingin nasihat, bukan ingin mempermalukan. Ala fa inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah, aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah. Walakin aqumu wa arqud. Tapi tetap saja aku bangun malam untuk bertahajud dan aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisaa, dan aku menikahi para wanita. Bukan tirau, ramai malah.
faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan bahagian dari umatku. Jadi yang ingin kita katakan, istri Nabi untuk menghindari tuhmah, saat ada tamu laki-laki datang tanpa kehadiran Nabi, mereka lebih dahulu menceritakan sebelum Nabi dapat informasi di luar. Dan itu harusnya menjadi adab bagi para istri. Ketika ada tamu datang tanpa kehadiran suami, saat suami pulang langsung dilaporkan. Dan adab bagi tetangga, ketika ada tamu laki-laki datang dan suaminya tidak ada di rumah, jangan ketika sang suami baru datang langsung disambut dengan laporan, "Tengku, benar lengkalan nauragam jamai rumah." Kenapa? Karena mengetahui dari pihak lain sebelum dapatkan laporan dari istri, itu ada persoalan. Ini akan bagahta ilmu intelijen. Bahkan ada yang tidak menunggu pulang, langsung ini foto je. Ketika istri sedang berjabat tangan dengan laki-laki ini, foto je. Ya, kalian tengku permohonan. Padahal tamu datang biasa saja, maka itu adab. Ada tuhmah, maka untuk menghindari tuhmah, kita diajarkan untuk tidak duduk di dalam majelis-majelis dan tidak bergaul terlalu akrab dengan orang-orang yang berpotensi tuhmah tersebut. Maka jangan salahkan polisi menangkap kita dengan tuduhan sebagai agen narkoba bila pergaulan kita duduk dengan orang-orang yang jualan narkoba. Itu tuhmah namanya. Jangan salahkan orang menuduh kita berbuat zina apabila kawan-kawan kita memang pelaku zina. Maka kalau ingin tidak dituduh, jangan buka peluang mendapatkan tuduhan. Itu disebut dengan menjaga diri dari tuhmah, tuduhan. Walaupun hanya dengan semata-mata tuhmah, tidak terbukti. Fal aqallu jama'atan bal al-infiradu afdalu. Dalam kondisi imam yang seperti tersebut tadi, imamnya fasik, imamnya ahli bid'ah, imamnya ada tuduhan-tuduhan yang buruk, lebih baik salat sendiri daripada salat berjamaah. Nyamnya lagi-laginya imam kakak sama yang kedua mantap. Jemaah yang sedikit lebih baik daripada yang banyak, bahkan salat sendiri lebih bagus daripada berjamaah apabila imamnya model-model demikian tadi. Makanya pemilihan imam tersebut itu bukan asal mau, tetapi ada kualifikasi. Dilihat, oh beliau ini selamat dalam pergaulan, oh beliau ini komunikasinya bagus, oh beliau ini pemahaman akidahnya bagus, pemahaman fiqahnya bagus, cara berpakaiannya bagus. Itu menjadi barometer penilaian, karena orang yang berdiri di depan adalah ikutan. Innama ju'ilal imamu liyutamma, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Wa kadza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkani aw asy-syuruti in ata biha li'annahu yaqsidu biha li'annahu yuqsadu biha li apa nih bahasanya, li nafliyatin wa huwa mubtilun indana. Demikian pula artinya lebih baik sholat sendiri daripada mengikut imam kepada seorang imam yang tidak meyakini wajib sebahagian rukun atau wajib sebahagian syarat, sekalipun rukun dan syarat itu dia lakukan. Kenapa? Karena imam yang melakukan rukun dan syarat tersebut niatnya hanya untuk sunat saja, bukan karena wajib. Ini bukan tentang sah tidak sah, tentang lebih baik. Dan mungkin itu yang menjadi dasar bagi sebagian guru-guru kita, berlebihan di dalam memahami yang wajib dan sunat tadi. Sebenarnya yang jadi masalah, misalnya kita meyakini bahwa baca Fatihah itu wajib, lalu ada orang lain tidak menganggap wajib Fatihah, yang wajib hanya baca Quran saja, yang penting ayat Al-Quran. Kalau begini kasus imamnya, itu bisa batal sholat dan tidak sah.
Cuma diambil berlebih-lebihan sampai tidak meyakini sunat pun kita memilih sholat sendiri. Dasarnya hanya apabila tidak meyakini sebuah rukun atau tidak meyakini sebuah syarat sebagai sesuatu yang wajib pada sholat. Misal bersuci, ada yang beranggapan bersuci itu bukan syarat sah sholat, walaupun dia bersuci tidak sah sholat ikut imam kepadanya. Atau rukun sholat, dia beranggapan bahwa sujud itu tidak wajib, hanya sekali umpamanya, sekali saja yang wajib sujud, yang kedua tidak wajib lagi, dia tidak sah sholat sekalipun dia melakukan sujud 2 kali. Sedangkan yang kita seret menjadi berlebih-lebihan pada bab sunat, ada mazhab-mazhab selain mazhab Syafi'i yang menyatakan qunut pada sholat subuh itu tidak disunatkan. Dalam mazhab Syafi'i hanya sunat saja walaupun statusnya abad, tetapi bukan wajib. Kalau bukan wajib, untuk sunat-sunat begini menjaga berjamaah lebih penting daripada menjaga qunut. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang saking fanatiknya karena imam tidak qunut ketemayang tegerok. Padahal qunut itu sunat muakkad, tidak ada yang menyatakan wajib. Sedangkan berjamaah di dalam mazhab Syafi'i menurut Imam Syafi'i sunat muakkad, tapi terjih Imam Nawawi menyatakan fardu kifayah. Diketemulah saya dengan seorang senior dulu waktu masih kuliah di Al-Azhar. Ada kawan-kawan dari Aceh waktu itu termasuk Ustaz Khalis, ada sekitar 34 orang tinggal di Imarah Ad-Duat. Suatu hari setelah sholat zuhur di masjid, saya naik ke kamar beliau. Terlihatlah beliau baru keluar dari kamar mandi, sudah berwuduk, pakai kain sarung, kemudian pakai baju, sholat. Bagi kami yang tinggal di asrama kuliah di Al-Azhar, sholat fardu 5 waktu tidak berjamaah itu terasa sangat aib. Maka melihat beliau mau sholat zuhur sendiri, spontan muncul pertanyaan, "Hai Cik, apakah anda sembahyang jamaah di masjid?" Spontan pertanyaan itu, kenapa enggak sholat berjamaah di masjid? Itu sholat zuhur, kenapa tidak sholat zuhur berjamaah di masjid? Apa jawaban beliau? "Wopo tak sembahyang dengan jemaah tenan, mau kunut ane baca." Padahal hanya pada sholat subuh yang enggak ada kunut. Mau ngeluhuh nak kerja? Tidak ada satu mazhab pun yang menyatakan sholat zuhur ada kunut. Tapi gara-gara imam tidak baca kunut pada salat subuh, ngeluh nak kerja kanan, nyandum berigen kekurangan anak kunut. Nah, ini sikap yang berlebih-lebihan dan itu tidak patut. Sebab yang ada ketentuan hanya untuk yang tidak sepakat pada rukun. Nah, makanya Arab Saudi, walaupun dalam mazhab Maliki bismillah bukan salah satu ayat dari Fatihah, Fatihah tetap 7 ayat, tapi bismillah tidak termasuk di antaranya. Jadi kalau hendak bismillah mesti tinggal 6 ayat. Menurut Imam Maliki Fatihah tetap 7 ayat, cuma tidak termasuk bismillah. Lalu dari mana mendapatkan 1 ayat lagi? Yang terakhir ayat yang kita baca dalam mazhab Syafi'i itu dibagi menjadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6. Yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi tidak pernah kita dapati ada sebuah mushaf Al-Quran di dunia ini yang dicetak tidak menjadikan bismillah sebagai ayat pertama. Bahkan Al-Quran cetakan Madinah. Ya, coba perhatikan yang dibagi kepada jemaah haji dan jemaah umrah. Coba perhatikan surat Fatihahnya, dihitung nggak bismillah sebagai ayat pertama. Ya, makanya di Arab Saudi ada ketentuan dari pemerintah bahwa yang mengimami salat di masjid-masjid di daerah yang menjadi kunjungan jemaah haji dan umrah wajib mempraktekkan salat yang diterima oleh keempat-empat mazhab. Itu saya baca di dalam buku yang berjudul A'immatul Masjidil Haram, Imam-imam Masjidil Haram. Di situ sampai dimuat gaji imam Masjidil Haram itu 8.000 rial. 1 rial itu sekitar 4.000 rupiah. Malah paribe rial 56 juta, 56 juta. 56 juta. Makan tenang saja kimom ini. Tapi syaratnya ke seleksinya sangat ketat.
Selain hafal Al-Quran 30 juz, qiraah samaahnya, juga pemahaman fiqahnya. Cuma agak mengkhawatirkan sedikit, ada banyak kelalaian entah disengaja entah tidak oleh imam-imam Masjidil Haram akhir-akhir ini sejak dari tahun 2017. Dulu saya ingat ketika sholat berjamaah di Masjidil Haram, posisi imam dekat Ka'bah di samping makam Ibrahim. Tapi belakangan imam tidak lagi berdiri di tempat tersebut, imam berdiri di dalam masjid, artinya mundur ke belakang. Dan tidak diingatkan kepada jamaah untuk tidak berada pada sisi Ka'bah yang sama dengan imam dan di depan imam. Saya sempat melihat langsung dulu ketika sholat jenazah saja di tahun 2015, ada salah seorang jemaah umrah dengan saya meninggal dunia. Selesai dimandikan, dibawa ke Masjidil Haram, masuk lewat pintu yang dekat Bukit Sofa, ditaruh di dalam masjid, ada ruangan. Saya pikir setelah selesai salat imam, jenazah ini dibawa ke depan. Rupanya imamnya yang mundur ke belakang. Ya Pak, jemaah matalika. Maka ketika diumumkan as-salatu 'alal amwatil muslimin, jemaah itu masih di depan, imamnya di belakang. Sedangkan salah satu syarat salat berjamaah, tidak boleh posisi makmum lebih maju daripada imam pada sisi Ka'bah yang sama. Maka menjadi masalah. Mereka terlalu menganggap remeh. Itu belum lagi terlalu banyak gerakan-gerakan saat kita nonton di tayangan di YouTube dan lain sebagainya. Imam Arab itu banyak sekali gerakannya, mulai tepat serban dan lain sebagainya. Wallahu alam. Tapi kita berhusnudzan, berbaik sangka. Maka untuk salat berjamaah, imam itu harus standar, paham syarat, paham rukun, dan dilakukan sesuai dengan standar tersebut. Au kaunul qalili bi masjidin mutayaqqinin hillu ardihi au malin au mali banihi, ataupun keadaan jemaah yang sedikit. Ini masih perbandingan tadi, lebih bagus mana salat dengan rombongan jemaah yang ramai daripada rombongan jemaah yang sedikit. Standarnya lebih baik jemaah yang ramai, kecuali apabila jemaah yang ramai ini imamnya ahli bid'ah, kecuali jemaah yang ramai ini imamnya orang fasik, kecuali jemaah yang ramai ini tidak meyakini kewajiban rukun-rukun tertentu atau syarat tertentu. Termasuk di dalamnya ada satu masjid jemaahnya ramai atau satu masjid jemaahnya sedikit, tapi masjid yang jemaahnya ramai ini tidak diyakini halal tanahnya, tanah hasil rampasan, ataupun tidak halal harta orang yang membangunnya. Maka untuk membangun masjid, jangankan di dalam Islam, bahkan orang jahiliyah yang menyembah berhala dulu, mereka berpikir bangunan Ka'bah itu mesti dari harta yang halal. Jadi ketika Nabi Muhammad masih usia 10 tahun, orang Mekah renovasi Ka'bah, diruntuhkan bangunan lama karena sudah lapuk. Begitu akan dibangun kembali, ternyata biaya yang terkumpul tidak cukup untuk mengembalikan bangunan Ka'bah dalam ukuran semula. Harta banyak, tapi yang halal terbatas. Maka duduklah mereka berembuk. Kita bangun Ka'bah dalam ukuran semula, tetapi tidak selesai, atau kita selesaikan bangunan Ka'bah tetapi ukurannya diperkecil karena nggak cukup dana yang halal. Pengle, tetapi yang halal terbatas. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan, kalau tidak selesai dibangun, kita nggak akan tahu kapan akan selesai. Kalau begitu kita bangun sampai selesai dengan uang yang ada, risikonya bangunan Ka'bah menjadi lebih kecil daripada pondasi Nabi Ibrahim. Tapi untuk batas pondasi itu kita tandai dengan Al-Hatim, itu yang kita sebut dengan Hijir Ismail. Bayangkan orang Quraisy dulu sebelum Islam berpikir untuk bangun Ka'bah harus pakai uang yang sangat halal. Makanya masjid-masjid kita dulu karena dibangun dari uang yang sangat halal, gempa tsunami yang 10 skala Richter tersebut tidak mampu merontokkan bangunan. Itu musalla di pesantren saya Babul Maghfirah itu nggak ada pondasi, langsung ikat bata itu lagi ada buduk kota. Tapi gempa tsunami tidak menimbulkan retakan sama sekali. Kenapa? Karena memang sumbangan dari saudara-saudara kita yang punya dapu bata jepat di daerah Lamberwangan dan sekitarnya,
datang kasih proposal. Setiap kali mereka selesai memanggang bata, getut bata, itu tetap ada hak sangak CSR mereka, bukan CSR, CSR. Ada CSR mereka. Apakah nanti 500 biji bata, 1000 biji bata. Begitu saya datang, hanya nak talun dengku 1000 nak bata. Tidak ada satu bata pun di musalla itu yang dibeli, semuanya sedekah, langsung diikat di atas tanah tanpa ada pondasi kecuali sejengkal saja, hana cakar ayam, hana tepung. Dan tukang yang bangun enggak utuh, utuh enggak utuh, bukan tukang yang sebenarnya, hanya tukang gotong royong. Tapi bayangkan, but cilet-cilet, gempa yang dahsyat ternyata tidak menimbulkan tertakan sama sekali. Kenapa? Karena berkah dari sedekah yang halal. Malawetnya waktu itu pegat masjid ci proposal menuja. Maka timbullah persoalan-persoalan. Jadi bahkan orang jahiliyah dulu sudah berpikir bahwa bangunan tempat ibadah harus dari harta yang halal. Itulah keberkahan. Intinya ketika Anda lagi berpikir tentang halal dan haram, maka jadilah keberkahan itu hilang. Sedikit saja bumi ini bergoyang, langsung retak dan langsung rontok. Nauzubillah. Ini ada tidak halal harta orang yang membangunnya. Nauzubillah. Misalnya ada orang yang bernazar, saya kalau berhasil merampok bank pulan, nyangga oyan. Bila dapat uang sekitar 1 triliun akan saya bangun masjid di kampung. Ngerampok tu berhasil, nggak perlu kau bangun tu masjid. Atau sekarang ada agen-agen narkoba, kan nyawanya begah tak kaya, sabu-sabu yang tiga lewat mentang kaya ada. Maka dia bernazar, tengku nak tolong berdoa buat Allah Taala, nya punya selamat 30 kilo mentang, nya yang masjid yang hanalih lumpuluh terus bang. Tirau ke bangun. Tengku baru fikirnya kibancara masjid bagah dia berdoa tu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Bapak Pulan, mudah-mudahan usahanya lancar. Ana bukan apa usaha. Mudah-mudahan usahanya lancar. Tam doa tu mengetah lewat sabu-sabu kan. Leher 2 kilo, 1 ton. Bangun tu masjid. Setelah selesai dibangun, beberapa waktu berjalan, tertangkaplah orang tersebut karena hanali dalam doa. Derap tu. Baru kita tahu ternyata dia sudah buka usaha tersebut sejak 10 tahun yang lalu. Baru kita tahu ternyata sumbangan untuk pembangunan masjid dulu dari uang sabu-sabu. Nyan menyelagenyan peng untuk pegat masjid, atau mayang buat menatah apapun mentang. Makanya tidak sembarangan untuk menerima bantuan untuk pembangunan tempat ibadah. Makanya saya kagum kepada kawan-kawan, ada kawan-kawan dari IBF itu membuat sebuah usaha membantu nyak-nyak di pasar tradisional, namanya Baitul Mishkat. Itu dipelopori oleh Bang Putra Khamsyah yang dulu bengkel sehat, yang dulu kepala cabang Bank Syariah Mandiri. Ketika komitmen, kawan-kawan ini kumpulkan uang-uang yang halal, termasuk Bang Saipul di Depo Zahra Bangunan, berikan uang-uang yang halal. Lalu saya publikasi, maka mulailah ada beberapa pihak yang ingin ikut berpartisipasi, diutangkan kepada nyak-nyak itu tanpa bunga. Berapa utang Anda ke rentenir? 2 juta. Sudah berapa tahun enggak dibayar? Enggak selesai, bukan enggak dibayar, enggak selesai. Rentenir itu ambil tiap hari, tapi utang habis-habis. 1 juta, 2 juta utang bertahun-tahun enggak selesai. Ipim darah, ngai mata, itu memori nyak-nyak. Mana itu mata langsung ipim. Maka datanglah kawan-kawan ini ditawarkan, nyak, ada pada utang 1 juta. Ambil uang kami 1 juta, kami utangkan, bayar ke rentenir, dan untuk kami bayar 1 juta tanpa bunga. Jadi berjalanlah. Seiring waktu, satu hari Bang Putra lapor, Ustaz, ini ada seorang pengusaha ingin ikut membantu sekian juta, 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi ini Pak Ustaz, saya enggak yakin usahanya itu halal. Nyoka gejuk gimana? Dan kita komitmen bahwa yang kita bantu nyak-nyak itu dari sumber yang halal. Nyocit nih kan? Karena komitmen dari awal. Oke, begini saja Bang. Karena beliau sudah beritikad baik mau membantu, ini tidak diakui halal bukan karena narkoba, bukan karena penipu, tetapi usaha-usaha penanji amanan lah, wajah-wajah tahu lagi lebih nyok. Anda tahu bagah takut remeh tahu orang tepeh.
Terima saja dulu karena beliau sudah beriktikad baik, tapi jangan kita salurkan, nanti ada penempatannya. Maka alhamdulillah berjalan berkah. Ketika uang ini diutangkan tanpa bunga, apa yang terjadi? Allah berikan berkah, laporan tahunan ternyata keuntungan dari usaha tersebut lebih kurang 25%. Beliau orang bank, beliau katakan, coba lihat Pak Ustaz, ketika kita utangkan dengan keuntungan, maksimal keuntungan yang kita peroleh dari sistem perbankan hanya margin 13%. Tapi saat kita tidak bermain keuntungan, ternyata Allah berikan keberkahan sedekah sampai 25%. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah hapuskan riba dan Allah kembangkan sedekah. Maka berjalanlah. Itu sudah dibuka cabang Baitul Mishkat di kabupaten kota yang lain. Di Aceh Besar itu mulai pasar Lambaru, pasar Penayung, kemudian sampai ke pasar pagi di Ketapang. Nah, dibuat pengajian. Jadi nyak-nyak ini ketika diutangkan 1 juta ditagih setiap hari 20.000. Ketika ditagih, nyak-nyak ini nggak mau bayar utang saja, tetap dikasih keuntungan. Yang mekat engkot gejok engkot apa tumpuk, yang mekat sayur gejok sayur apa ikat. Mereka lapor lagi, Pak Ustaz, nyak-nyak ini sedih kalau kita nggak terima pemberiannya. Nyuci kagejok gimana? Nah, maka akhirnya saya katakan, kalau begitu karena mereka ingin bersedekah, terima. Cuma tidak boleh menjadi manfaat bagi kita. Buat persyaratan, jangan kasih engkot, jangan kasih sayur, tetapi jual sayur dan jual engkot, buat celeng, kumpul uang. Nanti kita buat pengajian. Maka dibuatlah pengajian dari sumber uang tersebut. Makanya sekarang di pasar induk Lambaru itu setiap hari Selasa jam 11 pagi ada pengajian. Bunga keuntungannya itu adalah pengajian. Mereka diikutkan untuk pengajian. Dibuat di pasar di Penayung Kartini dulu, sekarang sudah berpindah ke Mahirah. Dibuat pengajian. Itu salah satu bentuk dakwah kita, dan itu luar biasa. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hapuskan riba dan Allah kembangkan sedekah. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya, maka kita hanya ingin ingatkan saja, ketika ingin kita bersedekah, kita pilih-pilih harta yang terbaik untuk menjadi sedekah. Saat kita menerima sedekah, kita lihat-lihat siapa yang memberi. Apabila hartanya tidak halal, lebih baik ditolak. Tapi apabila dengan menolak timbul masalah yang lain, terima saja dulu agar tidak menjadi fitnah yang lain lagi. Maka termasuk kita datang makan kenduri, lihat-lihat yang buat kenduri ini hartanya halal atau tidak. Oh, tidak halal. Kalau tidak halal jangan datang. Tapi kalau tidak datang nanti jadi masalah dalam masyarakat. Nah, kalau begitu datang saja, jangan makan. Kalau nggak makan masalah lagi. Kalau begitu makan salah kadar, jangan sampai kenyang. Ini apa nih? Pajan citlom nengku maka diatur oleh para ulama tahapan-tahapan itu untuk menjaga diri kita agar selamat dari perkara-perkara haram. Baik hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.